warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorina Erin, NPM 1120025. Nama saya Anita Jalati Puradewi. Saya Sabinanti, NPM 11236. Saya Nisa Padilla Lukman dengan NPM 11237. Nama saya Bella Aurelia Sandra, NPM 11219. Nama saya Cahyawati Hoirunisa, NPM 11217. Nama saya Dewi Angelika, NPM 11255. Saya Agpira Aulia, NPM 11229 dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dampak teknologi informasi pada penggunaan asuhan keperawatan. Pembahasan. Pemanfaatan teknologi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi mempunyai peran penting terhadap kehidupan manusia, termasuk di dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ikut serta berperan dalam pelayanan kesehatan merasakan dampaknya. Dalam pengaruh teknologi yang semakin besar ini, terdapat dampak dari penggunaan teknologi informasi pada penggunanya, khususnya asuhan keperawatan, yaitu baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Pelayanan yang berkualitas dan aman memang menjadi tujuan dari setiap instansi pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, teknologi informasi tetap memiliki dampak negatif yang harus disadari dan diantisipasi agar tidak menjadi masalah yang justru dapat membahayakan pasien dan menurunkan kualitas pelayanan keperawatan. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, dikhawatirkan akan adanya penurunan proses berpikir kritis dari perawat tersebut karena informasi yang dapat mudah diakses. Yang kedua, terjadi penurunan kepekaan antara perawat yang satu dengan yang lain karena segala sesuatu yang dapat dilakukan secara online. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas penyimpanan data. Yang keempat, kemampuan perawat dalam melaksanakan proses keperawatan dan keterampilan perawat menggunakan komputer, khususnya dokumentasi keperawatan. Yang terakhir, kurangnya sentuhan atau kontak dengan pasien. Dan adapun dampak positif, yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, perkembangan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Dan yang terakhir, sarana perpustakaan. Menurut Cobb Nelson dan Patterson 2008, perawat sebagai konsumen informasi dan pengguna teknologi dalam perawatan kesehatan harus terlibat dalam pemilihan peralatan baru, mendapat pelatihan untuk menggunakannya, dan memantau pengaruh teknologi terhadap keselamatan pasien dan keluarga secara berkelanjutan. Pemilihan peralatan yang mahal dengan teknologi yang canggih membahayakan jika tidak digunakan dengan tepat. Cobb, Nelson, Patterson tahun 2008 menjelaskan ada 4 strategi yang dikembangkan oleh Badan Peralatan Kesehatan WHO terkait penggunaan teknologi untuk keselamatan pasien. Antara lain, yang pertama ada kebijakan. Perawat sebagai pemberi perawatan pasien langsung harus terlibat dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan kelembagaan, organisasi, dan masyarakat yang berkaitan dengan teknologi. Yang kedua, ada kualitas dan keamanan. Perawat dapat memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan memenuhi kualitas internasional dan standar keselamatan dan spesifikasi teknis yang diperlukan sesuai dengan lingkungan klinis di mana alat tersebut digunakan. Lalu yang ketiga ada akses. Di sini perawat dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan institusi dibuat berdasarkan masukan dari mereka dan juga masukan dari stakeholder lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada penggunaan. Perawat harus terlibat dalam kebijakan intuitif mereka dan proses yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelatihan, pemantauan, dan pelaporan efek samping terkait dengan teknologi.
Telehealth dan telenursing sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan juga memiliki beberapa kelemahan yang harus diketahui oleh perawat, seperti kerahasiaan data pasien. Keandalan dan validasi transmisi harus menjadi pertimbangan dalam menggunakan metode ini. Keamanan, keseluruhan, dan efektivitas teknologi dalam perawatan kesehatan akhirnya tergantung pada pengguna. Oleh karena itu, setiap bentuk teknologi dapat memiliki dampak negatif apabila tidak digunakan dengan benar atau disalah tafsirkan. Jadi, kesimpulannya yaitu teknologi informasi memang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, namun juga memiliki dampak yang negatif yang harus kita sadari dan harus kita antisipasi agar tidak menjadi masalah yang justru dapat membahayakan bagi pasien, yang dapat menurunkan kualitas pelayanan keperawatan, diantaranya pelanggaran privasi pasien, lalu kurangnya sentuhan atau kontak langsung dengan pasien. Yang ketiga ada kurangnya kapasitas yang tidak memadai. Jadi ini adalah dampak dari teknologi informasi pada asuhan keperawatan. Selain dampak negatif, terdapat juga dampak positif yang dapat menguntungkan bagi para pengguna asuhan keperawatan.